Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Irfan Sitian Hakim di Programming Kiki. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang HTML. Saat ini kita sampai di materi memformat HTML. Oke teman-teman, jika teman-teman pernah menggunakan Microsoft Word atau text editor lainnya, maka teman-teman mungkin sudah pernah membuat huruf itu menjadi tebal atau bold, membuat huruf itu menjadi miring atau italic, membuat huruf itu menjadi berunderline atau bergaris bawah, atau teman-teman juga pernah membuat huruf menjadi berpangkat, misalnya kuadrat, pangkat 3, pangkat 6. Kemudian juga kadang-kadang teman-teman membuat huruf itu menjadi berwarna, berbeda dengan yang lain. Atau membuat huruf unik seperti itu. Oke, di HTML teman-teman juga bisa memperhatikan itu. Ini adalah contoh beberapa tagnya yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada B untuk bold, kemudian italic, dan juga underline. Tag B, tag I, dan tag U. Oke teman-teman, kita perhatikan dulu. Sini saya coba buka Visual Studio Code. Teman-teman silahkan klik new file, kita save, kita simpan di desktop kita, di belajar HTML, kita buat file type-nya HTML, kita ganti dengan format HTML. Oke, teman-teman silahkan, sudah jadi. Untuk di Visual Studio Code teman-teman bisa tekan Shift membuat tanda seru, dan teman-teman tekan Tab. Nah, langsung format dasar HTML terbentuk. Selanjutnya teman-teman tinggal menggantikan judulnya contoh format HTML. Contoh memformat. Oke. Berikutnya teman-teman membuat tag B pertama ya. Kita taruh dalam paragraf B, kita buat dalam paragraf, di sini kita taruh tag B, huruf kalimat ini ditulis dengan huruf bold. Oke, ini yang pertama. Kita kasih jarak dengan tag BR, break, kasih enter. Kemudian kita buat tag I, kalimat ini ditulis dengan italic. Oke, kita kasih break lagi, kita buat dengan cara underline. Maaf teman-teman, underline kalimat ini bergaris bawah. Oke, sudah. Silakan teman-teman buka di browser, klik kanan open in other browser, kita pilih Google Chrome. Langsung. Oke, yang pertama
kita buat kalimat ini ditulis dengan huruf bold, kalimat ini ditulis italic, kalimat ini ditulis dengan bergaris bawah. Ini saya besarkan ya, seperti itu. Berikutnya kita perhatikan lagi, sudah sampai di underline, strike. Nah, sekarang kita coba 3 ini. Strike itu seperti teman-teman ketika melihat ada garis di tengah-tengah kata atau kalimat. Kemudian monospace atau dengan tag double T, TT. Kemudian ada superscript untuk menulis untuk superscript atau eksponen. Jadi kata atau angka yang ditulis di atas huruf yang lain dan ukurannya setengah dari huruf itu. Oke, kita lihat strike. Kita coba kita buat P baru. Kita tulis ini, kita kasih garis HR ya, biar ada garisnya. Huruf kecil. Kita buat P baru, kita buat strike. Kalimat ini ada garis di tengahnya. Oke, itu pertama strike. Kemudian kita BR. Berikutnya kita buat TT. TT ini yaitu monospace. Teman-teman, kalimat ini formatnya monospace. Monospace ini seperti ketika teman-teman zaman dulu ada mesin ketik, nah seperti itu dia kelihatannya. BR, kemudian ada superscript. Nah, di sini kita tuliskan dulu kalimat biasa. Saya senang belajar web. Kita buat huruf superscript. Kita tulis dalam kurung HTML. Maka HTML ini akan berada di atas web dan seperti kita ketahui seperti penulisan pangkat. Kita run in browser. Ya, langsung itu teman-teman. Yang pertama ini strike. Ada garis di tengah-tengahnya. Monospace seperti tulisan huruf mesin ketik. Dan ini yang terakhir adalah superscript. Seperti pangkat, yaitu HTML tadi ini. Dan ukuran HTML ini setengah dari ukuran fontnya. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada subscript, itu lawan dari superscript. Kemudian ada insert dan ada del. Oke, kita coba. Insert itu untuk menulis kata atau huruf yang disisipkan. Sebenarnya mirip fungsinya dengan underline. Del juga mirip fungsinya dengan strike. Oke, subscribe. Oke teman-teman, kita coba praktekkan lagi. Kita buat HR baru. Kita kasih HR. Kita buat P. Kita buat yang pertama. Apa tadi teman-teman? Subscribe lawan dari. Kita copy saja yang ini. Kita pastikan, kita ganti P dengan B. Kita tulis WR. Maka di bawahnya kita tulis lagi. Tadi adalah
insert dan del. Ini kalimat terakhir adalah kalimat yang disisipkan atau kata terakhir. Kata itu ini disisipkan. Kita tulis dengan insert. Nah, kita ganti disisipkan ini. Ctrl V. Oke. Berikutnya kita ganti dengan kita BR lagi, kita lihat, kita buat huruf yang dihapus. Kata delete adalah kata yang dihapus. Nah, kita lihat di sini kata delete, kita buat di delete del. Nah, ini delete. Oke, teman-teman, kita coba praktekkan. Kita buka browser, kita refresh. Maka tadi ini adalah subscript, lawan dari superscript. Disisipkan, mirip fungsinya dengan underline. Kemudian delete untuk menghapus, mirip fungsinya dengan strike tadi. Oke, kita lagi berikutnya lagi. Ada big, membuat huruf menjadi lebih besar. Ada small, membuat huruf menjadi lebih kecil. Ada mark untuk menandai huruf kata atau kalimat. Kita lihat di sini contohnya. Kita buat tadi ada, kita contoh HR lagi. Kita buat P. Lalu tadi ada big, small, dan mark. Kita buat pertama huruf ini. Sabar. Kata Irfan tulisannya lebih besar. Oke, kita tandai di kata Irfan tadi. Kita kasih big. Di antara big kita sisipkan nama kita. Ctrl X. Oke, kita BR dia. Kita buat small, sebaliknya. Kita buat dulu small. Kita kasih nama Irfan. Tulisannya lebih kecil. Yang terakhir adalah mark. Kita buat kata mark. Kata Irfan. Tulisannya ditandai. Oke, kita save dan kita running. Kita buka browser kita refresh. Tadi Irfan lebih besar, Irfan ini lebih kecil, ini Irfan di mark atau ditandai. Seperti di stabilo lah istilahnya. Kemudian kita buat HR lagi, kita lihat contohnya berikutnya. Di sini ada div untuk mengelompokkan beberapa elemen dan juga ada span untuk mengelompokkan suatu kalimat di dalam elemen. Jadi kalau div itu mengelompokkan beberapa elemen jadi satu format, kemudian span itu dia memformat isi dari suatu elemen.
Kita contohkan, di sini ada div. Kita buat div, kemudian kita buat suatu kata. Kita buat menu ya. Kita buat div ini, kita tulis ID-nya sama dengan menu, kemudian align-nya kita taruh dengan middle. Kita coba, kemudian kita buat link href, kita kasih pagar saja cukup, kemudian kita kasih home, kita kasih spasi, kita kasih tanda ini, kemudian kita pastikan sampai 3 kali, home, kontak, dan yang terakhir kita buat about, tentang kami lah, tentang kami, seperti kalau di website kadang-kadang seperti itu. Kemudian kita save, kita kasih running. Coba kita running di sini. Ya, makanya di sini tadi ada home, ada kontak, ada tentang kami. Kita mengelompokkan suatu elemen. Apa ini? Middle harus D-nya double atau yang tidak. Atau tulis center. Oh, center. Jadi kita bisa membuat formatnya di center. Kemudian kita coba yang span. Kita kasih HR. Kita kasih sebuah P. Salah satu kata, warnanya hijau. Oke, kita coba buat span di sini. Span kita ganti hijau. Kasih style, colornya kita kasih hijau green atau ini saja oke, green. Seperti itu, kita lihat hasilnya. Kita refresh, refresh, maka huruf ini akan jadi hijau. Kita lihat lebih besar, huruf ini akan jadi hijau. Oke, teman-teman, itu contohnya. Sekian contoh-contoh format. Teman-teman bisa merujuk ke sini, tutorial point dan juga W3 School untuk belajar lebih lengkapnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel kami. Terima kasih telah berkunjung. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.